Tapi di sini juga sepertinya King Abdi ingin menyampaikan sesuatu, King. Ya, saya Gus, saya tuh pertama kali tahu King Abdi ini. Kalian kenal berapa lama sih? Mungkin hitungan 2 bulan. Lama kita berarti ya? Lamaan kita. Jadi aku tahu King Abdi itu 2 bulan. Aku kira tuh, wih sangar kita tatone akeh. Ternyata pas ketemu tato cium tangan, ma iki lho kok mak itu piye. Jadi saya ini mudah untuk dekat dengan siapapun dan saya tidak pernah memilih siapapun untuk bisa dekat dengan saya. Apa yang mau disampaikan oleh King Abdi? King, pandangan King Abdi ke Mas Igun apa? Yang Saya manggil mak. Mak. Saya manggil Mak. Saya juga kalau WA juga emak. Saya manggil Mak. Jadi sebelum King cerita ya, kita itu mungkin nyambung Bu ya. Ketika saya dibully orang, Kak Igun japri saya, Gus yang kuat ya. Tapi sebaliknya ketika Kak Igun ada masalah, ya nyambung. Aku juga ngasih WA ke Igun, Gun kamu kuat, gak usah dengerin omongan orang. Ternyata saya nemu hadisnya, Gun. Hadisnya itu apa? Dulu orang baik itu ada sak gomblo, ini bahasa Indonesianya apa ya? Sekerumpulan. Segerombolan. Ini gennya sama, Gun. Satu, asalnya sama. Sangkan paraning dumadi. Kemudian Allah lahirkan di dunia itu berpisah. Tapi pada akhirnya akan kembali sesuai dengan gerombolannya ini. Orang baik seringnya yang ngumpul dengan orang baik. Sehingga ketika kemudian Igun waktu itu dibully, dikasih peringatan sama KPI. Oh, KPI ya KPI. Cok ngeri apa ora? Wis mari kok. Doyane yo mancing-mancing iki. Tanpa Igun minta, kita kasih semangat. Ternyata itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haqi watawasau bis sabar. Menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Makanya kemudian kita nyambung, Bu. Jarang ketemu tapi nyambung. Ketemu di pesawat tapi jabrinan sudah lama. Beliau ke Banjarmasin lihat toko manjanya yang di sana. Saya diundang ngaji di sana. Maksud saya apa? Yakin saja orang baik itu akan diketemukan dengan orang yang baik. Amin. Nah, kalau menurut Abdi, sosok Ivan Gunawan di matamu. Matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini sedikit cerita aja, makanya kenapa kok saya ke Mas Igun saya manggil emak ya, karena Biar diberikan kulkas. Enggak, bukan bukan seperti itu malah. Jadi kan memang saya kan ditinggal almarhum ibu kan udah lama ya. Terus ketika emak ini tiba-tiba merespon di Instagram saya itu karena apa? Karena setiap saya ngonten itu dapur saya jelek, terus kompor saya busuk, dan pada akhirnya Magic jar dibandingin, magic jar hancur ya. Terus akhirnya aku kaget kok tiba-tiba, itu loh kompormu kok jelek banget, tak kirimi kompor gitu. Setelah dikirimi kompor, terus ngelihat kulkas yang udah ngembang kayak gitu, dikirimi kulkas segala macam, sampai pada akhirnya kok waktu saya ke Jakarta karena harus operasi itu sampai disuruh nginep di rumahnya emak sama istri saya gitu. Dan yang kemarin yang menurut saya itu adalah hal yang paling, kenapa kok saya harus panggil emak itu, karena ketika saya habis operasi dan saya waktu kondisi menggigil pun, beliau itu kayak ngerumat saya di rumahnya itu kayak anaknya sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang saya juga nggak nyangka itu, saya habis operasi waktu mau hari raya harus ngeluarin dana yang lumayan besar ya, mendadak tiba-tiba emak kan, karena saya kan meskipun sakit itu mood saya adalah masak ya, jadi lihat pembantu di sana kan pada banyak yang pulang, akhirnya saya masak gitu, mendadak saya
kasih berlian nih Gus. Nah, ini. Yo, rasa pamer aku ya. Ya. Tuh, cuma ya spontan aja, spontan aja dan langsung pakein sekepepet apapun, jangan dijual, tapi yang nawar banyak Gus, yang nawar banyak. Cuma saya dalam hati kayak kok dikei kok gak sak surate, maksudnya gitu. Oh, mata nih saya. Jadi itu cuma itu Kalau saja. kamu berani jual tak kuampleng nih gue. Jadi pelajarannya adalah besok kalau ngonten tolong pakai barang-barang yang jelek ya. Enggak, aku tuh gini Gus, aku tuh Kenapa kok kamu baik? jadi aku tuh maksud aku gini, aku tuh orangnya spontan Gus. Aku tuh nggak bisa misalnya contoh ada acara narok proposal di meja, nggak bakal tak bantu Gus. Tapi aku tuh ngerjain tuh bener-bener pakai batinku gitu, pakai rasaku gitu kok bisa kena, bisa ini. Makanya kalau banyak orang yang gini, kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus. Jadi aku di saat aku melihat oh awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting di Uganda itu susah air bersih Gus. Jadi mereka itu minum air minumnya itu dari genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya? Kotor. Terus udah gitu ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Jadi aku berharap nanti kalau ibuku nggak ada amal ibadahnya mengalir terus seperti air yang aku buat. Terus pas aku lihat masjid, aku ngeliat postingannya, mereka itu sholat di bawah ranting, Bawah pohon ya? di bawah pohon gitu. Dan di Uganda itu mayoritas beragamanya itu non Muslim, dan Muslimnya itu hanya 16-17%. Jadi kemungkinan di sana memang kurang diperhatikan Gus gitu. Jadi akhirnya aku buatlah di sana satu-satunya masjid yang warnanya putih Gus. Di antaranya tuh masjidnya kuning, biru, hijau gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Aku kok kemarin pas sampai di Uganda, aku kok rasanya hidup aku kok random banget ya gitu. Loh kok aku bisa ada di Uganda gitu yang harus naik pesawat kemana-mana, dan aku ngebayangin di sana tuh kayak welek, kayak aku takut nggak bisa hidup, nggak bisa apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih banyak kemudahan. Sama seperti aku ketemu makhluk ini. Jadi aku ngelihat, anak ini seru ya gitu. Karena kalau kita main handphone itu kan kadang Gus scroll ketemu ada ini, ada itu, ada apa gitu kan. Makanya aku ngeliat kok nih orang masak kompornya jelek, wes mukanya jelek, kompornya jelek, ya kan. Jadi semuanya tuh serba spontan aja sih Gus gitu. Dan aku dalam hidupku yang ingin aku jalanin saat ini adalah aku hanya ingin menjadi perpanjangan tangan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Subhanallah. Jadi mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Bukan berarti mas aku dong mas, aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semua itu ya karena memang sudah seperti itu jalannya gitu. Jadi kemarin kan mas siapa namamu? Abdi. Iya, Abdi. Jadi dia ini kemarin gulanya tinggi banget Gus. Jadi saking maca handphone sih orang lagi ngomong. Enggak, aku cari chatting kita dulu. Oh iya, oke cakep. Jadi dia ini gulanya tinggi, udah gulanya tinggi sampai nyerang mata. Matanya hampir kena. Udah kena. Sudah. Jadi dia ini nggak bisa ngelihat. Sekarang aku pakai baju apa toh? Pakai batik. Oh coklat, sehat, sudah berarti sehat. udah sehat. Kemarin nggak bisa ngelihat. Kemarin Kalau sampai lihat dituntun. duit sama cewek cantik masih bisa lihat. Kalau duit masih lihat Gus. Kalau duit masih lihat. Kalau cewek insya Allah udah enggak. Udah enggak. Kalau duit masih lihat. Ini live Gus, dilihat istri saya nanti. Jangan. Cuma memang saya bersaksi ya. Saya bersaksi kalau Emak Igun ini memang benar-benar orang yang super random beneran. Orang yang super random. Saya itu orang yang dugal, memang super dugal. Orang yang nakal, saya orang paling nakal. Dugem. Dugal. Oh. Dugal itu mokong banget.
Dan alhamdulillah di tahun saat ini saya itu mulai lahir sampai tahun kemarin itu nggak pernah melakukan puasa dan segala macam. Kemarin Tapi puasa ketika nggak? Mak Igun potong, tak lakuin potong. Kemarin Oh, jadi rambutnya- kamu potong kemarin rambut tuh rambutnya karena Potong, Mak iya, Iya. potong. Terus gini, kamu hari ini puasa apa enggak? Alhamdulillah mak aku puasa. Bener puasa, bener. Ya wis. Kamu cek WA-mu, tak lihat tiba-tiba ditransfer uang 100 juta dan itu cuma disuruh untuk karena kamu puasa, kamu berbuka siapin 4.000 porsi dadar beredar untuk kamu bagiin ke orang-orang. Itu Mak Igun. Terus aku sampai kaget, loh Mak, sama ini ngapain kok beli makanan sebanyak ini? Ini 100 juta loh, nggak akan mati. Kamu amal 100 juta nggak akan mati ngasih makan orang. Itu aku sih kayak, oh gitu ya. Kemarin sebulan 30 hari kamu puasa berapa hari? Saya Sehari itu toh. oh enggak toh Mak. Ora toh. Ya Enggak toh. sehari itu toh itu. Wedan oh. Enggak, saya itu 1 bulan. Enggak. Ojo ngono toh. Ya Mak. wis 2 hari toh. Enggak. 3. Aku bolong itu 10 hari sebelum hari raya karena harus operasi. Sebelumnya puasa. Sebelumnya puasa. Karena memang belajarnya sama diet. Belajarnya sama diet. Oh, Aku niatnya harus diet. Maksud aku gini loh Gus, istrinya itu kan ibadahnya taat toh. Iya kan. Kalau istrinya sholat ngaji, dekne baringan ngono ya kaya diyasinin mbek bojone ngono loh. Jadi kan aku bilang, lu bangun nggak? Kata aku gitu. Itu memang karena awalnya itu istri sudah hampir Mohon maaf, Mas pulang aja deh kayaknya ngapain di sini. karena memang ini Gus hampir 1 tahun ke belakang itu banyak perubahan di kehidupan rumah tangga saya. Jadi aku itu Kamu udah gak duga lagi. iya karena aku itu setiap hari ngelihat istriku yang aku bangun jam 2 istriku ngaji. sudah sholat udah ngaji, terus aku bangun subuh istriku udah ngaji, jam 8 aku bangun Jangan lagi. ngomong bangun subuh, kamu pulang ke rumah subuh. Iya, aku pulang ke rumah Enggak. subuh. Aku Ayo. pulang ke rumah subuh maksudnya. Bangun subuh toh. Aku pulang ke rumah subuh itu ngelihat istriku sholat ngaji. Kamu pulang ke rumah subuh kemana aja? Nah, ini nanti. Jadi ya itulah Gus apa makanya sampai istriku tuh nggak pernah nuntut aku untuk sholat, tapi pas ketika aku tanya selama kamu menikah sama saya 10 tahun hal apa yang paling kamu inginkan dari saya, Jawabannya apa? aku kepingin kamu pimpin sholat gitu. Mas, itu aku makanya sekarang Abdi belajar. pilihannya cuma 2. Kamu sholat atau saya sholatkan Abdi? Gitu. Jangan Gus, celengannya masih belum nutup Gus. Jangan didoain itu Gus. Gitu dia. Nggih. Jadi kamu merasakan ketika ketemu dengan Kak Igun ini vibe-nya positif. Sangat banyak perubahan dan sangat banyak hal positif yang saya tangkap, yang saya dapat dan saya pelajari. Banyak banget.